Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang sama berbahagia dan para pemirsa yang saya hormati, sebelum saya mulai, saya ingatkan selalu untuk senantiasa menjaga kesehatan untuk keselamatan kita bersama. Cuma pada kesempatan ini Pak, saya berada pada lokasi ketinggian pegunungan yang ada di Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu. Letaknya di Desa Kaili. Di Desa Kaili ini kami mengunjungi ke lapangan sini Pak untuk melihat pertanaman bawang merah yang ada di Desa Kaili ini, yang dimiliki oleh seorang petani yang bernama Pak Rizal, ya umurnya kurang lebih 40 tahun, yang melaksanakan budidaya pengembangan tanaman bawang di Desa Kaili ini. Di lokasi saya ini Pak, saya sekarang berada di daerah ujung paling tinggi dari pertanaman bawang ini. Kita lihat sekarang ini adalah tempat penampungan airnya yang dibuat secara pribadi, yang proses pengaliran airnya itu berjalan secara alami. Ini adalah daerah pegunungan. Bapak-bapak boleh lihat sebelah sana, sorot ke sana, adalah daerah pegunungan yang di Desa Kaili ini yang cukup tinggi dan cukup terjal kemiringannya Pak. Kami sampai di Desa Kaili ini, di kebun bawang merah Pak Rizal ini, jujur saya bilang penuh dengan perjuangan dan doa. Dan di sekeliling sini ini Pak, Bapak Ibu, para pemirsa, karena kita berada di daerah kawasan ketinggian, di sini banyak dihuni juga lebah madu atau lebah yang menghasilkan untuk madu yang sangat bagus untuk kesehatan. Saya kira Bapak bisa lihat salah satu contohnya yang dekat dari kami. Silakan. Ini contohnya. Saya kira kita sudah melihat Pak salah satu contoh bahwa kami betul-betul berada pada daerah ketinggian yang cukup tinggi dari daerah pegunungan ini. Pertama untuk bawang ini saya jelaskan dulu, Bapak Rizal ini menyediakan untuk penyiraman tanaman bawang merahnya dengan menyediakan embung yang sangat sederhana. Penampung awalnya ini terbuat dari papan, kemudian dilapisi plastik sehingga air tertampung di sini. Kemudian selanjutnya nanti akan disebar turun ke daerah penanaman bawang merahnya. Kalau sumber airnya ini sendiri Pak masih berada di area pegunungan sana, jadi cukup mudah untuk mendapatkan ketersediaan air sekalipun dalam kondisi suasana musim kemarau. Saya kira boleh kita lanjut Bapak Ibu. Boleh kita lanjut Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kami akan jelaskan langsung menyorot kepada tanaman bawang merahnya. Ini saudara Pak Rizal yang sedang menggendong sprayer. Maaf di situ dulu. Ini tadi aliran dari embung itu Pak menggunakan pipa. Pipa inilah yang dialirkan terus turun ke bagian pertanaman bawang merahnya ini kurang lebih 1 hektar. Jadi mereka menggunakan air ketika kurang basah pada kondisi tanahnya, maka dia melaksanakan penyiraman secara manual. Ini adalah salah satu alat yang dipakai Pak, yaitu dengan menggunakan sprinkle. Nah, di lokasinya Pak Rizal ini tanaman bawangnya dia menggunakan sprinkle, ada sekitar 50 sprinkle yang digunakan. Nah, pada saat ini Pak Rizal mengeluhkan terkait dengan penggunaan insektisida yang cukup banyak digunakan ketika pada musim kemarau. Sekarang ini adalah musim kemarau Pak, musim hujan. Pada saat musim hujan ini tanaman bawang sangat rentan dengan
penyakit dan hama. Setiap selesai hujan, maka akan dilaksanakan penyiraman atau melaksanakan penyemprotan. Makanya kami memberikan gagasan kepada Pak Rizal, jangan selalu menggunakan insektisida yang sifatnya bisa menyebabkan pengeluaran sarana produksi, pengeluaran biaya produksi yang cukup banyak. Kita lihat akan memperhatikan bagaimana penggunaan insektisida pada tanaman bawang ini yang dibeli di toko dengan penggunaan insektisida yang bersifat pestisida nabati yang bisa dibuat secara sederhana dan bahannya murah dan cara pelaksanaannya mudah juga. Yang sebelah kiri saya ini Pak adalah tanaman bawang yang akan kita semprotkan dengan pestisida nabati. Jadi yang sebelah kanan ini kita menggunakan penyemprotan dengan menggunakan pestisida produk dari formulator. Oleh karena itu kepada Bapak saya persilakan dulu untuk menyemprotkan dengan menggunakan pestisida nabati. Pestisida nabati ini berbahankan yaitu dari minyak kelapa dengan campuran sanglai, kemudian dicampur juga dengan rendaman air serai. Pada 1 minggu ke depannya kita bisa melihat nanti perbandingannya, mana yang lebih efektif, mana yang lebih ekonomis, sehingga Pak Rizal nanti dalam melaksanakan budidayanya ini bisa memilih sehingga bisa mengurangi biaya produksi yang dikeluarkan pada kegiatan pertanaman bawang merah ini. Sekarang ini Pak Rizal di sebelah kanan dia menyemprot dengan menggunakan pestisida dari pabrikan. Ini Pak, pestisida dari pabrikan yang digunakan ini Pak Rizal dalam satu tangkinya itu menggunakan 5 macam bahan, 5 macam merek yang tentu dalam satu tangkinya itu kalau kita kalkulasi secara ekonomi dia mengeluarkan sangat-sangat banyak biaya yang harus dikeluarkan dalam satu kali penyemprotan. Sementara penyemprotan ini dilaksanakan setiap selesai turun hujan. Karena pada saat turun hujan itu sangat rawan munculnya hama dan penyakit Pak. Makanya setiap selesai musim hujan dilaksanakan penyemprotan. Saya kira Bapak Ibu sekalian bisa melihat ini pertanaman yang dimiliki Pak Rizal ini, pertanaman bawang merah. Dan insya Allah 1 minggu ke depan kami akan berkunjung kemari untuk melihat perbandingan dari kedua bahan yang kita gunakan ini. Kita akan melihat secara nyata bahwa mana lebih efektif, mana lebih ekonomis. Karena kita akan melihat dampak dari penggunaan ini. Saya kira seperti itu Bapak Ibu. Ini kita lihat lagi adalah sprinkle-nya Pak. Sprinkle-nya ini digunakan pada saat curah hujan rendah. Apalagi pada saat musim kemarau. Kalau untuk sekarang ini tidak dimanfaatkan dulu. Karena apa? Karena pada saat ini lagi curah hujan tinggi. Jadi kerang induk yang ada di atas tadi kami tutup Pak. Ini contohnya sprinkle yang digunakan, sekitar ada 50 biji ini yang digunakan di kebunnya Pak Rizal ini Pak. Dan kita bisa lihat ini sekeliling adalah pertanaman bawang merah yang dimiliki oleh Pak Rizal, petani kita yang ada di Desa Keili yang mengembangkan. Terus dalam pertanaman bawang merah ini Pak Rizal dia Pak, Bapak Ibu, para pemirsa, dia panen setelah umur 50 hari atau 55 hari kalau dalam kondisi musim kemarau. Tapi saat kondisi musim hujan, maka umur pertanaman itu bertambah. Terkadang 2 bulan, terkadang juga 2 bulan setengah atau 60 hari sampai 75 hari. Ini disebabkan karena dari tanaman bawang itu sendiri pada saat musim hujan dia lebih fokus untuk pengembangan ke bagian daun dan batangnya. Sedangkan pada musim kemarau dia fokusnya pada pengembangan umbi yang ada bagian bawah Pak, yang di dalam tanah. Sehingga cepat dilaksanakan kegiatan pemanenan pada bawang merah ini.
Saya kira kita bisa lihat semua lokasinya Saudara Pak Rizal ini, para pemirsa, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf juga kalau saya ngos-ngosan karena lagi dalam kondisi berjalan di atas kemiringan. Ini Bapak Ibu, kita bisa lihat semua kondisi pertanaman bawaan dari Saudara Pak Rizal ini. Cuma sayangnya Pak, pertanamannya ini di musim kemarau, sehingga beliau mengeluhkan dalam mengeluarkan biaya pengendalian hama dan penyakitnya. Oleh karena itu kita carikan solusi. Namun sebelum mereka memutuskan, kita uji cobakan semua dulu sehingga bisa menarik kesimpulan yang bisa efektif dan ekonomis untuk digunakan Saudara Pak Rizal ini. Saya kira seperti itu Pak yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Walaupun dalam pembuatan video ini kami agak ya terengah karena kondisi pegunungan seperti itulah medannya Pak, dia agak terjal. Saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, para pemirsa. Sebelum saya mengakhiri apa yang menjadi tutorial kita pada kesempatan ini, saya ingin mengatakan bahwa marilah kita mendukung petani kita untuk selalu sukses, terutama dalam hal peningkatan pendapatan rumah tangga tani kita, sekaligus juga peningkatan kesejahteraan untuk para petani kita semua. Salam sukses, salam sehat. Semoga kita selalu setia bersama. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.